Penaklukan Muslim atas Sisilia pada tahun 827 Masehi adalah bagian dari ekspansi Islam yang lebih luas ke wilayah Mediterania. Penaklukan ini dimulai pada masa dinasti Aghlabiyah yang merupakan kekhalifahan semi-independen di bawah kekhalifahan Abbasiyah yang berpusat di Afrika Utara, kini Tunisia. Berikut adalah sejarah awal penaklukan tersebut menurut versi Islam. Pada abad ke-9, Sisilia berada di bawah kendali Kekaisaran Bizantium. Pulau ini strategis karena lokasinya di tengah Laut Mediterania sehingga menjadi jalur perdagangan penting antara Eropa, Afrika Utara, dan Timur Tengah. Dinasti Aghlabiyah di Afrika Utara berambisi memperluas pengaruhnya dan mengamankan rute perdagangan maritim di Mediterania. Pada tahun 827, seorang jenderal Bizantium bernama Eufemius memberontak terhadap kekaisaran di Sisilia. Ia meminta bantuan dari dinasti Aghlabiyah untuk menggulingkan kekuasaan Bizantium di pulau tersebut. Eufemius berjanji akan menyerahkan Sisilia kepada Aghlabiyah dengan imbalan jaminan perlindungan dan pengakuan atas kekuasaannya di sana. Dinasti Aghlabiyah yang dipimpin oleh Amir Ziyadat pertama mengirim ekspedisi militer di bawah komando seorang jenderal bernama Asad bin Al-Furat. Ekspedisi ini terdiri dari sekitar 10.000 infanteri dan 700 kavaleri. Pasukan Muslim menyeberangi Laut Mediterania dan mendarat di Mazara del Vallo di pantai barat Sisilia. Pasukan Muslim menghadapi perlawanan keras dari Bizantium. Salah satu pertempuran besar terjadi di dekat kota Palermo. Meskipun Asad bin Al-Furat meninggal akibat wabah selama kampanye, pasukannya tetap berhasil mempertahankan momentum. Penaklukan Sisilia tidak berlangsung cepat. Setelah pendaratan pertama pada 827, perlu waktu hampir 1 abad bagi umat Islam untuk menguasai seluruh pulau. Palermo akhirnya jatuh pada tahun 831 dan menjadi ibu kota Muslim di Sisilia. Sisilia menjadi pusat peradaban Islam di Mediterania dengan kontribusi besar dalam ilmu pengetahuan, arsitektur, dan pertanian. Sisilia di bawah pemerintahan Islam menjadi contoh harmoni budaya antara Muslim, Kristen, dan Yahudi. Ilmu pengetahuan, seni, dan perdagangan berkembang pesat. Setelah penaklukan, Sisilia menjadi salah satu penghubung penting dalam transfer pengetahuan dari dunia Islam ke Eropa, terutama melalui penerjemahan karya-karya ilmiah. Dalam pandangan sejarah Islam, penaklukan Sisilia dilihat sebagai bagian dari jihad fisabilillah, perjuangan di jalan Allah, untuk menyebarkan Islam, memperluas wilayah Muslim, dan menciptakan tatanan yang lebih adil berdasarkan syariat Islam. Namun, penaklukan ini juga dikenal karena kemampuannya membangun masyarakat multikultural yang beragam dan damai di bawah pemerintahan Islam. Penaklukan ini berakhir pada abad ke-11 ketika Normandia merebut kembali Sisilia dari umat Islam. Tetapi warisan peradaban Islam tetap memengaruhi budaya pulau itu hingga berabad-abad kemudian. Pada penaklukan Sisilia tahun 827, kondisi pasukan umat Islam mencerminkan karakteristik dari ekspedisi militer yang terorganisir, namun juga menghadapi tantangan besar. Berikut adalah gambaran kondisi pasukan umat Islam berdasarkan sumber-sumber sejarah Islam. Pasukan utama terdiri dari sekitar 10.000 infanteri dan 700 kavaleri. Pasukan ini dianggap cukup besar untuk sebuah ekspedisi maritim pada masa itu. Pasukan dipimpin oleh Asad bin Al-Furat, seorang ulama, ahli hukum, dan komandan militer yang terkenal. Ia diangkat untuk memimpin karena kemampuannya dalam strategi militer dan keilmuannya. Pasukan terdiri dari berbagai suku Arab dan Berber dari Afrika Utara, wilayah dinasti Aghlabiyah, yang memberikan keberagaman dalam kemampuan dan taktik militer. Pasukan ini dilengkapi dengan infanteri ringan, kavaleri, dan alat pengepungan sederhana. Pasukan umat Islam memiliki motivasi religius yang kuat. Mereka menganggap ekspedisi ini sebagai bagian dari jihad fisabilillah, perjuangan di jalan Allah untuk memperluas wilayah Islam dan menyebarkan agama Islam. Logistik ekspedisi cukup terbatas. Pasukan membawa persediaan makanan dan senjata seadanya. Ketergantungan pada penjarahan atau pasokan lokal menjadi salah satu strategi mereka untuk bertahan selama kampanye. Banyak anggota pasukan memiliki pengalaman bertempur dari berbagai konflik sebelumnya, terutama di Afrika Utara, dan pertempuran melawan Bizantium di wilayah lain.
Salah satu tantangan besar yang dihadapi pasukan adalah wabah penyakit yang menyebabkan kematian Asad bin Al-Furat sendiri. Ini melemahkan moral dan kekuatan pasukan pada tahap awal penaklukan. Pasukan menghadapi perlawanan keras dari garnisun Bizantium yang memiliki keunggulan dalam pertahanan benteng. Benteng-benteng Bizantium sulit ditembus oleh pasukan Muslim yang tidak membawa peralatan pengepungan lengkap. Medan pegunungan dan benteng-benteng alami di Sisilia menantang bagi pasukan Muslim yang terbiasa bertempur di wilayah dataran Afrika Utara. Pasukan Muslim menggunakan taktik serangan bertahap, menyerang kota-kota di pantai barat Sisilia satu persatu. Mazara del Vallo menjadi basis utama setelah pendaratan pertama. Kota-kota seperti Palermo dan Sirakusa dikepung dalam waktu lama. Pengepungan ini mengandalkan kombinasi serangan militer langsung dan pemutusan pasokan ke kota tersebut. Sebagai bagian dari strategi, pasukan Muslim bekerja sama dengan Eufemius, seorang pemberontak Bizantium. Dukungan lokal ini memberikan keuntungan awal bagi pasukan Muslim dalam mendirikan pijakan di Sisilia. Meskipun menghadapi kesulitan besar, pasukan tetap memiliki keyakinan tinggi pada pertolongan Allah dan keberhasilan jihad. Kepercayaan ini menjadi salah satu faktor yang memperkuat daya juang mereka. Asad bin Al-Furat, meskipun lebih dikenal sebagai ulama, menunjukkan kepemimpinan yang tegas dan kemampuan memotivasi pasukannya. Kondisi pasukan umat Islam dalam penaklukan Sisilia pada tahun 827 ditandai oleh semangat jihad yang kuat, organisasi militer yang cukup baik, namun juga dihadapkan pada tantangan besar seperti wabah penyakit, logistik terbatas, dan perlawanan sengit dari Bizantium. Meskipun demikian, melalui strategi yang cerdas dan tekad yang kuat, mereka berhasil menancapkan pengaruh Islam di Sisilia, membuka jalan bagi pemerintahan Islam di pulau itu selama hampir 2 abad. Para jenderal Muslim yang memimpin penaklukan Sisilia pada tahun 827, khususnya Asad bin Al-Furat, menerapkan kebijakan strategis yang berfokus pada keberhasilan militer, konsolidasi kekuasaan, dan hubungan diplomatis dengan penduduk lokal. Kebijakan-kebijakan ini mencerminkan kombinasi strategi militer, politik, dan sosial yang khas dalam ekspansi Islam. Berikut adalah beberapa kebijakan utama mereka menurut versi Islam. Asad bin Al-Furat memilih Mazara del Vallo, sebuah kota pelabuhan di pantai barat Sisilia, sebagai lokasi pendaratan pertama. Lokasi ini dipilih karena aksesnya yang mudah untuk menerima dukungan logistik dari Afrika Utara. Setelah pendaratan, pasukan segera membangun basis pertahanan untuk melindungi diri dari serangan balasan Bizantium. Kebijakan utama adalah mengepung kota-kota penting seperti Sirakusa dan Palermo. Pendekatan ini menghindari pertempuran langsung yang bisa menyebabkan kerugian besar sambil memutuskan pasokan logistik musuh. Pasukan Muslim menggunakan alat-alat pengepungan sederhana untuk menekan pertahanan Bizantium. Penaklukan dilakukan secara bertahap. Kota-kota kecil di sepanjang pantai barat ditaklukkan lebih dulu untuk mengamankan jalur logistik sebelum bergerak ke kota besar seperti Palermo. Menghindari pertempuran terbuka dengan pasukan Bizantium yang lebih besar dan fokus pada melemahkan mereka melalui taktik gerilya dan penyerangan mendadak. Sebagai bagian dari strategi politik, Asad bin Al-Furat menjalin aliansi dengan Eufemius, pemberontak Bizantium yang meminta bantuan dinasti Aglabiah. Dukungan ini memberikan legitimasi politik dan bantuan lokal bagi pasukan Muslim. Kebijakan ini juga membantu mengurangi resistensi penduduk lokal yang tidak puas dengan pemerintahan Bizantium. Setelah kota-kota ditaklukkan, penduduk lokal diberikan perlindungan. Kebijakan ini bertujuan untuk mengintegrasikan mereka ke dalam masyarakat Muslim dengan janji keamanan dan kebebasan menjalankan agama mereka. Pajak seperti jizyah untuk non-Muslim dan kharaj, pajak tanah, diterapkan dengan adil sesuai hukum Islam, menggantikan pajak Bizantium yang dianggap memberatkan. Pasukan Muslim menerapkan kebijakan perlindungan terhadap penduduk sipil. Hal ini dilakukan untuk mengurangi resistensi dan memenangkan hati penduduk lokal. Penduduk yang menyerah tanpa perlawanan dijamin keamanannya dan diperbolehkan mempertahankan properti serta tempat ibadah mereka. Setelah menaklukkan suatu wilayah, pasukan Muslim memanfaatkan sumber daya lokal untuk mendukung logistik mereka. Hal ini mencakup pengumpulan hasil bumi dan bahan makanan untuk pasukan. Meskipun fokus utama pada tahap awal adalah penaklukan, kebijakan jangka panjang mencakup pengembangan ekonomi lokal melalui perdagangan.
Sisilia sebagai pulau strategis di Mediterania mulai dimanfaatkan untuk memperluas jaringan perdagangan Muslim. Penduduk non-Muslim, terutama komunitas Kristen dan Yahudi, diizinkan menjalankan agama mereka selama membayar jizyah. Kebijakan ini mencerminkan prinsip ahl al-dhimmah, perlindungan terhadap non-Muslim dalam hukum Islam. Tidak ada pemaksaan untuk memeluk Islam, meskipun banyak penduduk akhirnya masuk Islam secara sukarela karena tertarik pada tata kelola dan sistem hukum Islam. Masjid mulai dibangun di wilayah-wilayah yang dikuasai, tetapi penaklukan lebih menekankan pada stabilitas politik dan sosial sebelum fokus pada dakwah. Setelah Asad bin Al-Furat meninggal akibat wabah penyakit, kepemimpinan diteruskan oleh para komandan lainnya yang tetap melanjutkan kebijakan bertahap dalam penaklukan Sisilia. Para komandan ini menjaga stabilitas pasukan dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dalam pemerintahan di wilayah yang berhasil ditaklukkan. Kebijakan para jenderal Muslim dalam penaklukan Sisilia pada tahun 827 mencerminkan pendekatan yang cermat dan terencana. Mereka menggabungkan strategi militer, diplomasi, dan tata kelola yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam. Kebijakan ini tidak hanya membantu keberhasilan penaklukan, tetapi juga menciptakan fondasi untuk pemerintahan Islam di Sisilia yang bertahan hampir 2 abad. Pasca penaklukan awal Sisilia tahun 827 Masehi, kondisi umat Islam di pulau tersebut mencerminkan dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang berkembang seiring dengan konsolidasi kekuasaan mereka. Berikut adalah gambaran kondisi umat Islam setelah penaklukan Sisilia menurut perspektif Islam. Setelah pendaratan pertama di Mazara del Vallo, umat Islam tidak langsung menguasai seluruh Sisilia. Penaklukan berlangsung secara bertahap selama hampir 1 abad. Palermo, Balharm, jatuh pada tahun 831 dan dijadikan ibu kota pemerintahan Muslim di Sisilia. Perlawanan dari Bizantium masih berlangsung, terutama di kota-kota besar seperti Sirakusa yang baru ditaklukkan pada 878 Masehi. Pada tahap awal, Sisilia berada di bawah kendali dinasti Aglabiah yang berpusat di Kairouan, Afrika Utara. Administrasi dan hukum Islam mulai diterapkan di wilayah-wilayah yang telah dikuasai. Umat Islam memperkenalkan toleransi agama kepada penduduk lokal yang mayoritasnya adalah Kristen dan Yahudi. Dalam sistem dhimmah, non-Muslim diberikan kebebasan beribadah dengan membayar pajak khusus, jizyah. Kehidupan bersama antara Muslim, Kristen, dan Yahudi melahirkan masyarakat yang multikultural dengan pengaruh Islam yang semakin berkembang dalam budaya, bahasa, dan seni. Beberapa penduduk lokal mulai memeluk Islam, baik karena pengaruh dakwah maupun untuk mendapatkan keuntungan sosial dan ekonomi, seperti pembebasan dari pajak jizyah. Umat Islam mengembangkan sistem pertanian yang maju dengan memperkenalkan teknik irigasi, tanaman baru seperti jeruk, lemen, dan kapas, serta rotasi tanaman. Kota-kota seperti Palermo menjadi pusat perdagangan yang sibuk dengan hubungan dagang yang kuat dengan dunia Islam lainnya dan Eropa. Sisilia menjadi pelabuhan penting di Mediterania, menghubungkan Afrika Utara, Timur Tengah, dan Eropa. Produk lokal seperti gandum, minyak zaitun, dan hasil kerajinan diekspor ke berbagai wilayah. Sisilia menjadi pusat pertukaran ilmu pengetahuan. Umat Islam membawa ilmu dari dunia Arab dan Persia, termasuk astronomi, matematika, dan kedokteran, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh sarjana-sarjana Eropa. Gaya arsitektur Islam mulai memengaruhi bangunan-bangunan di Sisilia, termasuk masjid, istana, dan taman. Jejak pengaruh ini masih terlihat hingga sekarang dalam desain bangunan seperti Istana Norman di Palermo. Sisa-sisa kekuatan Bizantium terus melakukan upaya untuk merebut kembali Sisilia. Hal ini menciptakan situasi yang tidak stabil di beberapa wilayah. Beberapa penduduk lokal yang tidak puas dengan pemerintahan Muslim mengorganisasi pemberontakan, meskipun sebagian besar berhasil ditekan. Setelah pemerintahan dinasti Aglabiah melemah, Sisilia jatuh ke tangan dinasti Fatimiyah dan akhirnya diperintah oleh dinasti lokal Muslim, yaitu Kalbid. Konflik internal di antara para pemimpin Muslim kadang melemahkan stabilitas politik. Dari perspektif Islam, kondisi umat Islam pasca penaklukan Sisilia dilihat sebagai fase pembangunan peradaban di Tanah Baru. Sisilia menjadi contoh bagaimana Islam dapat beradaptasi dengan budaya lokal sambil memperkenalkan nilai-nilai dan sistem pemerintahan Islam.
Periode ini dianggap sebagai salah satu keberhasilan umat Islam dalam menyebarkan keadilan, ilmu pengetahuan, dan kemakmuran ke wilayah baru. Namun, tantangan dari luar, seperti serangan Bizantium, dan dari dalam, seperti konflik antar dinasti, menunjukkan bahwa membangun dan mempertahankan kekuasaan memerlukan strategi yang berkelanjutan. Meskipun umat Islam kehilangan Sisilia pada abad ke-19, warisan budaya dan ilmu pengetahuan mereka tetap hidup dan memengaruhi perkembangan Eropa. Pandangan para ilmuwan Muslim dan ulama Islam tentang jejak warisan Islam di Sisilia sangat positif dan mencerminkan kebanggaan atas kontribusi peradaban Islam terhadap wilayah tersebut. Mereka memandang Sisilia sebagai salah satu contoh keberhasilan ekspansi Islam dalam menyebarkan ilmu pengetahuan, seni, dan toleransi lintas budaya. Berikut ini adalah beberapa pandangan mereka. Ilmuwan Muslim menilai Sisilia sebagai jembatan penting dalam transfer ilmu pengetahuan dari dunia Islam ke Eropa. Sarjana-sarjana Muslim membawa karya-karya penting dalam bidang matematika, kedokteran, astronomi, dan filsafat yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Ibnu Khaldun, sejarawan dan filsuf Muslim, mengungkapkan bahwa kawasan seperti Sisilia mencerminkan bagaimana peradaban Islam memainkan peran penting dalam pembentukan pemikiran Barat. Jejak intelektual ini dianggap sebagai sumbangan besar umat Islam terhadap kebangkitan Renaissance di Eropa. Para ulama menyoroti bagaimana Sisilia di bawah pemerintahan Muslim menjadi tempat berkembangnya harmoni antara umat Islam, Kristen, dan Yahudi. Imam Al-Qarafi menyebut pentingnya hubungan saling menghormati dalam masyarakat majemuk seperti di Sisilia yang menjadi bukti penerapan syariat Islam yang adil. Ulama dan sejarawan Muslim memandang arsitektur Islam di Sisilia sebagai bukti keindahan dan keagungan budaya Islam. Masjid-masjid, istana, dan taman-taman yang dibangun menunjukkan estetika tinggi dalam arsitektur. Bahkan setelah Normandia menguasai Sisilia, gaya arsitektur Islam tetap bertahan dan memengaruhi bangunan-bangunan Kristen, seperti katedral di Palermo. Para ulama seperti Al-Ghazali berpendapat bahwa seni dan keindahan adalah cara efektif untuk menunjukkan rahmat Islam. Jejak seni Islam di Sisilia menjadi bukti dakwah yang sukses melalui budaya. Ulama seperti Ibnu Hazm menilai pemerintahan Islam di Sisilia sebagai contoh penerapan syariat yang memberikan keadilan kepada semua orang, terlepas dari agama mereka. Penduduk Kristen dan Yahudi hidup damai di bawah sistem dhimmah yang melindungi hak-hak mereka. Para pemimpin Muslim di Sisilia dianggap berhasil menyeimbangkan antara kewajiban keagamaan dan kebutuhan politik. Ulama seperti Imam Malik sering menekankan pentingnya pemimpin Islam untuk tidak hanya menjadi penguasa, tetapi juga pelindung bagi semua rakyat, termasuk yang non-Muslim. Ilmuwan Muslim seperti Al-Makrizi mencatat bagaimana umat Islam memperkenalkan sistem irigasi modern, teknik bercocok tanam, dan tanaman baru di Sisilia. Hal ini meningkatkan produktivitas pertanian dan memberikan kemakmuran kepada masyarakat. Sisilia di bawah Islam menjadi pusat perdagangan maritim yang menghubungkan Afrika Utara, Timur Tengah, dan Eropa. Al-Idrisi, seorang geografer Muslim, menulis tentang Palermo sebagai salah satu kota terbesar dan terkaya di dunia pada masanya. Beberapa ulama seperti Ibnu Taimiyah mencatat bahwa kehilangan Sisilia dari kekuasaan Islam pada abad ke-11 menjadi pelajaran bagi umat Islam tentang pentingnya menjaga persatuan dan menghindari konflik internal. Kejatuhan Sisilia dianggap sebagai akibat dari melemahnya dinasti Kalbid dan meningkatnya tekanan eksternal dari Normandia. Meskipun umat Islam kehilangan Sisilia, ulama menekankan bahwa warisan Islam di pulau itu tetap abadi, terutama dalam ilmu pengetahuan, budaya, dan seni. Pandangan ini memperlihatkan keyakinan bahwa kontribusi Islam tidak akan pernah benar-benar hilang dari sejarah. Bagi ilmuwan Muslim dan ulama Islam, jejak warisan Islam di Sisilia adalah bukti nyata dari keunggulan peradaban Islam dalam menciptakan kemajuan ilmu pengetahuan, seni, dan harmoni sosial. Mereka memandang Sisilia sebagai cerminan keberhasilan dakwah Islam yang damai dan berkelanjutan, sekaligus sebagai pengingat akan pentingnya menjaga persatuan dan kekuatan umat Islam dalam menghadapi tantangan.